Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Syamukafi. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja multimeter analog. Pertama-tama, cara kerjanya colokin probe merah pada terminal yang ini nih, terminal plus, dan probe hitam pada terminal min pada multimeter. Kedua, menentukan batas ukur pengukuran karena tegangan PLN secara teori adalah 220 volt AC. Maka kita arahkan selektor pada bagian VAC dengan batas ukur 250 atau 1000. Ini harus diingatkan, batas ukur dipilih lebih besar daripada tegangan yang akan diukur. Untuk pembahasan kita kali ini akan menggunakan batas ukur 250. Dalam pengukuran tegangan AC, posisi penempatan probe bisa bolak-balik. Hubungkan kedua ujung probe, lalu colokkan multimeter masing-masing pada dua kutub jalur tegangan PLN. Misalnya stop kontak. Dari pengukuran tersebut diperoleh penunjukan jarum. Nanti jarumnya tuh gerak, terus ditentuin pembacaan hasil ukur. Rumus yang digunakan tidak berbeda saat kita menghitung hasil ukur tegangan DC. Oke, kita lanjut. Saya akan menjelaskan cara batas ukur atau BU pada multimeter. Batas ukur merupakan nilai maksimal yang bisa diukur oleh multimeter. Pertama, paling kiri atas merupakan blok selektor DC volt. Ini merupakan blok selektor yang harus kita pilih saat melakukan pengukuran tegangan DC. Perlu diingat, ini merupakan batas ukur atau BU disingkatnya yang harus kita perhatikan saat akan melakukan pengukuran. Bila diketahui perkiraan nilai tegangan yang akan diukur, maka batas ukur yang harus dipilih harus berada di atas nilai perkiraan tersebut. 2. Paling kiri atas merupakan blok selektor AC volt. Ini merupakan blok selektor yang harus kita pilih saat melakukan pengukuran tegangan AC. Demikian juga untuk pengukuran tegangan AC, batas ukur yang harus dipilih harus berada di atas nilai perkiraan tersebut dengan AC tersebut. 3. Bawah kanan tertulis 1 watt ohm untuk mengukur resistansi. Ini tidak terlalu kritik atau beresiko bila salah memilih selektor, hanya akan berpengaruh pada ketelitian dan cara kita menghitung nilai resistansi terukur. 4. Kiri bawah tertulis DC MA yang digunakan untuk mengukur arus DC. Arus yang terukur maksimal 250 mA DC. Penggunaan batas ukur harus di atas nilai arus perkiraan yang ada pada rangkaian. Bila tidak diketahui perkiraan nilai tegangan, gunakan batas ukur yang paling besar, atau bisa 1000 volt DC atau 1000 volt AC. Demikian juga untuk arus DC, gunakan skala batas ukur tertinggi. Yang paling penting pada pengukuran arus dan tegangan DC, polaritas colokan atau probe jangan terbalik. Kutub min terhubung colokan hitam dan plus terhubung colokan merah. Lanjut. Nah, ini gambar cara mengukur resistansi nih. Yang pertama, letakin selektor atau batas ukur, disingkatnya BU tuh batas ukur resistansi yang paling sesuai. Pilih batas ukur resistansi sehingga mendekati tengah skala. Sebagai contoh, dengan skala yang ditunjukkan di bawah dengan resistansi sekitar 50 kOhm, pilih kali 1 kOhm range. 2. Hubungkan kedua ujung probe atau colok hanya di satu. Bila jarum belum bisa menunjukkan skala pada titik 0, putar OHM ADJ sampai jarum menunjukkan 0. Ingat skala 0 bagian kanan. Jika tidak dapat diatur ke titik 0, maka baterai di dalam meter perlu diganti, berarti baterainya habis. Cara menghitung nilai resistansi yang terukur tuh R itu resistansi yang terukur atau OHM. Di caranya BU dikali JP. Rumusnya, BU itu batas ukuran digunakan, JP itu penunjukan jarum pada skala. Sehingga pada contoh di atas dapat kita hitung resistansi yang terukur memiliki nilai segitu. Lanjut, saya akan menjelaskan multimeter analog.
Untuk memulai setiap pengukuran, hendaknya jarum menunjukkan angka 0. Apabila kedua penjokolan dihubungkan, putarlah penalap mekanik apabila jarum belum tepat pada angka 0. Lalu putarlah saklar pemilih ke arah besaran yang akan diukur, misalnya ke arah desi MA apabila akan mengukur arus desi, ke arah AC V untuk mengukur tegangan AC, dan ke arah desi V untuk mengukur tegangan desi. Untuk mengukur tahanan, saklar pemilih diarahkan ke skala OHM dan nolkan dahulu dengan menggabungkan probe positif dan negatif. Apabila belum menunjukkan angka 0, cocokkan dengan memutar ADJ OHM. Lalu sambungkan penjolok warna merah ke jolok positif dan penjolok warna hitam ke jolok negatif. Untuk pengukuran besaran desi, jangan sampai terbalik kutub positif dan negatifnya karena bisa menyebabkan alat ukurnya yang rusak. Nah, di sini cara menggunakannya sebenarnya sama kayak multimeter analog, hanya lebih sederhana dan lebih cermat dalam penunjukan hasil ukurannya karena menggunakan display 4 digit sehingga sudah membaca dan memakainya. Sekian penjelasan multimeter analog dan digital. Mohon maaf banget kalau masih ada kekurangannya, semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.